Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nurul Farisa dari kelas 11 Perawat. Di sini saya akan berceramah tentang berikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan jadikanlah padanya penerang dan bulan pencahaya. Ya Allah, curahkanlah salawat serta salam dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dan keluarganya sekalian. Salawat beriringi salam juga dilimpahkan kepada alim ulama yang mengemban misi Rasulullah dalam menyambung pesan Islam. Kata takdim dan kemuliaan untuk wali dan keluarga senantiasa Allah panjangkan umur dan diberikan kesehatan selalu, dan kepada guru yang bernaung dan semua yang hadirin wal hadirat sedang muhadharah yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat rahimatumullah. Allah berfirman, "Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Jadi, kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan keikhlasan. Umumnya itu usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya itu akan membesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kesabarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika maksud ikhlas ialah bersihnya selain dari Allah, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal atau disanjung sampai dengan berikut. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan. Dengan pengertian, setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Di antara hadis yang mengingatkan agar kita tidak bekerja dengan penuh keegoisan dan kita harus bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bazzar dan Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bazzar dan Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhlas yang merupakan pengerjaan hati itu adalah pengertian merupakan inti sarinya segala amal ibadah kita. Sia-sia pekerjaan yang tidak dikerjakan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas, karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan
setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, dan setiap semuanya kita itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dan beramal kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian. Dada terasa lapang, hati terang saat suasana cerah terpancar wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, la yuqbalullahi minal amali illa kana khalisan lahu wa butani bihi wajhu. Artinya itu, Allah tidak menerima sesuatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah dan segala apapun dan mendapatkan ujian apapun itu atau musibah. Oleh karena itu, dari Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata-mata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, beribadah dan taqiyan itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata-mata, bukan karena ingin dipuji manusia. Kata-kata hukama adalah hikmah hidup dan bergeraknya jasad itu adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Jangankan akan dapat memetik, kean itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata-mata, bukan karena ingin dipuji manusia. Kata-kata hukama adalah hikmah hidup dan bergeraknya jasad itu adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Jangankan akan dapat memetik buahnya yang lezat manis, kita cinta rasanya oleh anak cucu kita. Bahkan ketika masih hidup, amal itu telah menjadi bala kepada kita. Banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini, dan panitia itu didirikan orang. Berapa banyak koperasi ini dan itu didirikan orang. Semuanya itu lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang muluk-muluk, tapi hanya berumur setapuk jagung saja belum sempat mengecam untung, malah belum kering semula yang didirikannya tadi telah mati. Apakah yang menjadi sebab musibahnya? Bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tetapi semuanya itu terletak pada dukungan dan pada kekurangan keikhlasan pendiri dan dukungannya kita. Demikian ungkapan yang pada kita dasari ini, bahwa keikhlasan akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, dan kita harus menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Yang mendirikannya tadi telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa kenang. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijrah ayat 40, dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang baik, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari pembicaraan yang tadi saya sampaikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama, ikhlas juga
dapat menjadi segala amal baik kita. Maka saat ini kita bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dapat menghadapi amal-amal tersebut. Marilah kita harus menanamkan rasa ikhlas kita kepada orang lain, sekecil apapun dan sebesar apapun sifat itu, kita harus merelakannya. Kalau begitu, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya robbal alamin. Itulah dapat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian.